Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasilil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi aga qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin khaliyajisna abada. Allahumma aghfirna bil alim wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa wa jibna bil afiyah. Allahumma rizqna ilman ladunni wal mashraba safil hani wa habi ghani. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab adada abirin bihada dakhilin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang muliakan Allah, tamu kita Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, guru kita Guru Abdul Rahman Syamsul Arifin, dan guru-guru yang lainnya, Sahibul Bait Kiai Haji Fairil. Hadirin hadirat, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman daripada taman surga Allah. Tempat Allah berikan terhadap setiap kita kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada orang yang paling berhasil di dunia. Kenikmatan yang lebih jauh dari yang kita bayangkan, terlintas dalam hati kita. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya, dengan harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu kedudukan majlis dan duduk bersama Nabi besar Muhammad, ketika mereka duduk bersama Nabi Muhammad ka'annahum fi ru'usihimut tayr. Digambarkan oleh mereka riwayat seakan-akan di setiap kepala para sahabat yang hadir bersama Rasulullah itu ada hinggap seekor burung. Jadi mereka mantap, tidak ada satupun bicara di majlis Nabi besar Muhammad. Seperti layaknya tembok yang mantap yang tidak bergerak sehingga burung itu bisa hinggap di atas kepala mereka, karena burung tidak akan pernah hinggap di tempat yang di situ ada gerakan. Itu bagaimana mereka menghargai majlis dan bersama Nabi besar Muhammad. Dan itu adalah didikan yang diberikan oleh mereka terhadap kita sebagai umat. Kalau kita di majlis, layaknya kita seperti itu, agar kita dapatkan berkahnya majlis, agar kita dapatkan kebaikannya majlis, agar kita dapatkan manfaatnya majlis. Karena yang hadir alhamdulillah Allah berikan nikmat sama. Tapi ada hamba-hamba yang tertentu yang Allah berikan nikmat jauh lebih besar daripada yang duduk di sampingnya. Mungkin yang di depan, mungkin yang di belakang, tergantung bagaimana adabnya ia, kesungguhan ia dalam hadir majlis dan berupaya untuk sebaik-baiknya dalam majlis. Dalam majlis kita hanya 2 jam, paling lama 3 jam. Ya, paling lama 3 jam, mungkin tidak sampai 3 jam, paling 2 jaman. Nah, kita harus berupaya berusaha agar ketika kita dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mampu untuk beradab seperti yang kita lakukan di majlis.
Kalau kita di majlis sudah pandai beradab, maka ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah pun kita pandai beradab dengan Tuhan kita Allah Subhanahu taala. Dan adab itulah yang membedakan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah menyatakan ketika Allah puji Nabi Muhammad, Allah tidak mengatakan ketika memuji Nabi Muhammad engkau memiliki kedudukan yang agung, ilmu yang agung, amal yang agung, ketakwaan yang agung. Tidak, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau memiliki akhlak yang agung ya Muhammad. Kala Nabi Muhammad ilmunya luar biasa. Bahkan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berdoa memohon kepada Allah wa qur rabbi zidni ilman. Tapi yang ternyata yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pusat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, akan begitu banyak keagungan yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Terhadap yang tua, yang muda, apalagi kalau sudah di majlis. Rasulullah itu kalau di majlis, apalagi kalau Rasulullah sudah khutbah, apalagi kalau Rasulullah sudah khutbah, ka'annahu munjiru jaisin, seakan-akan beliau sedang memperingatkan seorang namanya tentara-tentara yang ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tergantung adab yang kita lakukan, maka itulah anugerah yang Allah berikan. Jangan sampai dengan adab yang kita miliki, yang harusnya kita dapatkan, kita sendiri yang menghilangkannya. Kita sendiri yang mengabaikannya. Bahkan kadang-kadang karena sebab seseorang harusnya datang rahmat dari Allah, hilang rahmat itu. Nabi besar Muhammad SAW ketika ingin menunjukkan para sahabat di bulan Ramadan kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar, Rasulullah pengen kasih tahu mereka malam berapa malam Lailatul Qadar. Tapi karena ada sebagian sahabat yang lahu, yang namanya ribut bicara ini itu dan lain sebagainya, sehingga bubar. Tidak jadi Nabi besar Muhammad namanya memberitahu itu. Kenapa? Karena hilang hal itu karena sebab ada yang lahu, yang berbuat yang tidak baik, walaupun tidak haram, walaupun tidak haram. Begitupun kita, jangan sampai sebab kita yang tadi harusnya datang malaikat tidak jadi datang. Yang harusnya Nabi besar Muhammad ikut hadir, Nabi Muhammad tidak ikut hadir. Yang harusnya arwah tahirah itu hadir, yang tidak jadi hadir. Yang harusnya curahan rahmat turun, tidak jadi curahan rahmat turun dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang satu orang sekampungan diharamkan oleh Allah untuk setetes air hujan. Kenapa? Sebab satu orang. Dan sampai ada sebab kita turun hujan rahmat yang harusnya turun itu tidak jadi turun dari Allah. Jangan sampai. Majlis ini di hadratullah, di hadrat Nabi Muhammad. Kita sedang berada di hadapan Allah, di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan sebentar, sebentar, tenang, simak, khusyuk. Barangkali satu majlis yang kita betul-betul hadir dengan menyimak khusyuk, itu sebab kunci kesuksesan kebahagiaan kita sampai akhirat. Sebab majlis satu itu anugerah Allah terkucur dari masa hidup kita sampai ke surga. Selama kita hidup surga, kucuran anugerah Allah itu tidak pernah habis karena sebab satu majlis. Begitu juga takutnya sebaliknya. Ya, kita dengar sedikit. Kita ada hal malam hari ini, hal Habib Al-Quds Bulgos, Habib Abu Bakar Muhammad As-Sagab Gresik, dan Syekh Al-Qutub Sayyid Muhammad bin Samman Al-Madani Al-Ghadiri. Dua orang kutub yang besar. Yang satunya masanya lebih jauh, Syekh Muhammad Samman bin Samman Al-Madani jauh waktunya, kurang lebih 300 tahunan yang lalu. Kalau Habib Abu Bakar paling 100-an tahun yang 100 tahunan lebih yang lalu. Kita baca walaupun satu ayat. Masih mengenai sifat orang munafik. Allah gambarkan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad agar kita tidak mencontohnya. Allah mengatakan kepada mereka, summun bukmun umyun fahum la yarji'un.
mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Padahal telinga mereka mendengar, padahal mulut mereka bisa berbicara, padahal mata mereka bisa melihat, tapi Allah mengatakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tapi buta hatinya. Telinga hatinya tuli, lisan yang ada dalam hatinya tuli, sehingga mereka tidak kembali dari kesesatan mereka ke jalan petunjuk dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka melihat, padahal mereka mendengar, padahal mereka mampu mengucapkannya. Atau umpama mereka kasayyibin minas sama, seperti hujan yang turun dari langit. As-sahab, yaitu awan. Ada riwayat hujan itu turunnya dari awan. Dari awan bagus tadi Bang sudah. Dari awan turun hujan. Dari awan turun hujan. Artinya Allah ciptakan hujan itu di awan. Dari situ turun hujan. Ada yang mengatakan tidak, Allah ciptakan hujan itu di langit. Langit yang asli, langit di atas kita. Allah ciptakan di situ air hujan. Dari situ langit turun ke awan. Dari awan baru turun ke Dari awan baru turun ke bumi. Ini sama secara bahasa. Sama langit secara bahasa itu setiap sesuatu yang ada di atas kita ini sama namanya. Atap termasuk sama. Tapi yang dimaksud ini adalah sahab atau hujan. Sayyib ashabi matar. Ya, orang-orang yang namanya orang-orang yang kala itu diumpamakan mereka sebagai orang-orang yang turun kepada mereka hujan yang datang dari langit, awan. Fihi dhulumatun, dalam awan itu ada kegelapan. Dalam awan itu ada kegelapan. Biasanya kalau hujan gelap dah. Kalau terang hujan kayak apa namanya? Biasanya tidak beres itu. Biasanya orang takut kalau mandi, kalau hujan terang matahari ada dan sebagainya, tidak gelap hujan. Biasanya takutnya hujan penyakit itu. Biasanya kalau hujan gelap dulu, gelap, awan gelap, baru hujan. Zulumat, dalam awan itu ada kegelapan. Mutakatsibah, gelap betul. Gelapnya angin, gelapnya awan, dan gelapnya malam. Saat itu angin, awan yang gelap, kondisinya malam hari. Wara'dun, ra'ad, suara petir. Ra'atu wal malakul muwakkal bih, malaikat yang diwakilkan oleh Allah dengannya. Ada yang mengatakan suaranya, suara malaikat. Suara malaikat. Ada yang mengatakan ra'ad itu malaikatnya yang Allah wakilkan dengannya. Ada yang mengatakan suaranya malaikat itu yang Allah wakilkan. Wa barakun, barak, kilauan kilat. Lam'an sautih, arti kilauan sautnya, pecutnya. Pecutnya malaikat itu mengeluarkan namanya cahaya namanya kilat, kelihatan di gelapnya malam, gelapnya awan, gelapnya namanya itu kelihatan terang dari sebab pecutnya malaikat yang terbikin dari api. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, karena suara petir yang begitu besar, mereka jadikan jari-jari mereka itu fi adanihim, menutupi telinga-telinga mereka. Saking mereka kepengen tidak mendengarnya suara itu, seakan-akan jari mereka ini mereka gunakan untuk menutupi kupingnya, telinganya. Padahal yang digunakan itu hanya biasanya jari mungkin jari telunjuk mereka masukkan, tidak cukup juga untuk menahan suara itu. Suara yang amat sangat menakutkan. Suara petir. Kalau sudah kena petir itu biasanya gosong. Kalau pohon mati. Kalau manusia seperti kena
Sambar kilat bahasa kita apa? Petir biasanya juga bisa gosong. Minas sawaik, karena sawaik. Karena sangat kerasnya suara petir itu agar mereka tidak mendengarkannya. Hadzaral maut, karena takut kematian menimpa mereka. Orang kalau terlalu takut bisa mati. Orang kalau terlalu takut bisa mati. Begitu juga kalau terlalu bahagia pun bisa mati. Maka hati-hati, Bang. Nah, jangan terlalu takut bisa mati. Kalau jangan juga terlalu bahagia bisa mati. Ditahan-tahanlah sedikit takutnya, ditahan-tahan juga bahagianya. Kenapa? Karena kalau terlalu berlebihan bisa mati. Takajud saya dapat duit 10 miliar. Mati. Kenapa? Terlalu bahagia. Makanya kalau orang seperti itu jangan dikasih sekaligus, kasih dikit dulu, 100 dulu, kasih 100 dulu, 100 dulu. Jangan sekali bisa mati nanti terlalu bahagia juga kalau punya utang. Pak Ilit, jangan dikabarin banyak dikit-dikit dulu. Kalau terlalu takut khawatir bisa begitupun mereka ketika mendengar petir, mereka tutup telinga mereka dengan jari. Kenapa? Karena khawatir bisa mati. Kenapa? Karena ketakutan yang berlebihan. Min samaiha, dari mendengar suara petir itu. Kadzalika haula, begitu juga mereka orang-orang munafikin. Idza nazala al-Qur'an wa fi dzikrul kufur al-musyabbah bidhulumat. Begitu juga orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Jika turun terhadap mereka Al-Quran, dan Al-Quran itu menyebutkan mereka yang diumpamakan dengan kegelapan. Karena kafir gelap, apapun agamanya selain Islam kafir gelap. Kenapa tidak bercahaya? Karena tidak bercahaya. Yang bercahaya hanya Islam dan agama Islam. Yang lainnya gelap. Wal wa'id alaihim syabab bir-ra'd. Dan ancaman terhadap mereka yang kafir diumpamakan bagikan ra'ad, petir yang menggelegar. Suaranya yang keras yang mereka takut mendengarkannya. Wal hujajul bayyinah al-musyabbah bil barak. Dan hujah-hujah yang nyata, yang jelas, yang terang benderang, yang diumpamakan dengan barak, kilauan kilat tadi, kilauan. Yasaddun adhanahum, mereka tutupi telinga-telinga mereka li'alla yasma'u, agar mereka tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa? Fayamilu ilal iman, maka mereka akan condong kepada keimanan kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri, jelas, nyata, wujud, benar, tidak keliru sedikit pun. Wa tarku dinihim wa huwa 'induhum maut, dan meninggalkan agama mereka bagi mereka itu bagaikan mati. Meninggalkan agama bagi mereka bagaikan mati. Jadi mereka takut mendengarkan Al-Qur'an. Kenapa? Takut nanti dapat hidayah sehingga beriman kepada Allah. Iman itu bagi mereka, anggapan mereka itu bagaikan mati. Padahal iman itulah membuat orang hidup, bukan membuat orang mati. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara utuh keseluruhan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ilman wa qudratan, secara ilmu dan qudrahnya Allah Subhanahu wa taala, fala yufutunahu, maka tidak ada satupun yang luput dari orang-orang kafir dari awasan Allah. Tidak ada yang tersembunyi apapun, tak Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tak tahu, bagikan kita melihat di hadapan kita sesuatu dari ujung ke ujung, begitu juga Allah melihatnya dari luar dalam. Allah tahu tanpa ada satupun sedikit pun tersembunyi bagi Tuhan kita Allah Subhanahu. Begitupun bagi kita. Allah pun tahu dan selalu mengawasi
selalu mengawasi kita. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani dimuliakan oleh Allah? Kenapa Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik dimuliakan oleh Allah? Karena mereka adalah hamba-hamba yang begitu erat hubungan mereka dengan Al-Quran. Dan begitu erat hubungan mereka dengan sunnah. Dan begitu erat hubungan mereka dengan yang Allah wahyukan terhadapnya Al-Quran, dan darinya namanya keluar sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil orang yang mengaku cinta Al-Quran, yang mengaku berjalan di jalan Al-Quran dan sunnah, kalau tidak cinta dengan Nabi Muhammad, mustahil. Bahasa kita meramput sedih. Kenapa? Karena Al-Quran perintahkan kita untuk cinta Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar cinta. Al-Quran mendidik kita untuk beretika, beradab dengan Nabi besar Muhammad. Dididik oleh Allah. Dan Allah pun mendidik bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad. Sampai sekedar sapaan pun Allah bedakan. Sekedar sapaan pun Allah bedakan. Coba lihat bagaimana Allah muliakan Nabi Muhammad, Allah lebihkan, Allah istimewakan Nabi Muhammad, Allah angkat Nabi, Allah didik kita untuk menghargai, menghormati, menjunjung tinggi, mengagungkan Nabi besar Muhammad, sampai sapaan pun Allah terhadap Nabi Muhammad Allah bedakan. Kalau mau paham, mau cari buku dalilnya Al-Quran, baca. Ketika Allah panggil para Nabi Rasul dari Nabi Adam, Allah mengatakan, ya Adam, wahai Adam. Ketika Allah manggil Nabi Nuh, wa ya Nuh, wahai Nuh. Ketika Allah panggil Nabi Allah Ibrahim, Khalilur Rahman, Khalilullah, ya Ibrahim. Ketika Allah panggil Nabi Musa, Kalimullah, ya Musa. Ketika Allah panggil Nabi Allah Isa, Ruhullah wa kalimatuh, Allah panggil ya Isa. Dan nabi-nabi yang lain pun Allah panggil dengan namanya. Ya Saleh, ya Hud, ya Yahya, dan lain sebagainya. Baca dalam Al-Quran. Ketika Allah panggil Nabi Muhammad, ya ayyuhan Nabi. Tidak ada ya Muhammad, cari ya Muhammad dalam Al-Quran. Beda lain. Ya ayyuhar Rasul. Ya ayyuhal Muzammil. Ya ayyuhal Muddathir. Tidak ada ya Muhammad, tidak ada. Al-Quran sendiri mendidik kita. Hanya sekedar sapaan pun dibedakan oleh Allah. Allah bedakan. Artinya Allah didik kita. Nah, kalau sudah kita baca Al-Quran masih tidak paham juga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi hafal Quran tidak paham juga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sudah hafal Al-Quran, paham Al-Quran, tafsirnya masih tidak paham juga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun 1000 kali. Kan ada yang begitu. Maulid bid'ah, salawat bid'ah, la ilaha illallah. Allah pun dalam Al-Quran bermaulid. Allah dalam Al-Quran Allah bermaulid. Bukankah cerita Nabi Rasul itu maulid? Maulid itu apa sih? Cerita Nabi Muhammad. Jadi sebelum lahir Nabi Muhammad, sampai lahir Nabi Muhammad, sampai Allah angkat Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi Rasul, sampai Allah disebutkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Al-Quran seperti juga. Ketika Allah ingin cerita Nabi Adam, langsung Allah cerita Nabi Adam. Enggak kan? Allah cerita sebelumnya. Allah mengatakan, ya malaikati, inni khaliqun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di muka bumi khalifah. Allah belum mengatakan ya Adam dulu. Allah cerita kisah dengan malaikat. Nabi Adam belum jadi. Nabi Adam belum ada kisahnya, Bang. Nabi Adam belum ada kisahnya, belum ada. Allah berkisah dulu lah dengan malaikat. Ya malaikati, wahai para malaikatku, inni khaliqun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Agak sedikit bukan protes malaikat karena tidak tahu ilmunya. Kenapa? Karena orang kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu kenapa sebabnya, alasannya biasa protes. Karena tidak tahu ilmunya, jadi dipadahi bid'ah. Karena tidak tahu ilmunya, dipadahi syirik.
Kenapa memadahi syirik bid'ah? Karena tidak tahu ilmunya. Dan begitulah setiap orang tidak tahu ilmunya, tidak sampai ilmunya, pasti ia salahkan. Pasti ia salahkan. Malaikat begitu juga. Galu, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nanti akan ada di ayat surat Al-Baqarah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan jadikan di muka bumi seorang yang menumpahkan darah, berbuat kerusakan di dalamnya, dan kami selalu bertakdis mencucikan engkau ya Rabb? Allah mengatakan apa? Jawab Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, kata Allah, aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Allah tanya malaikat, ya malaikat ambihum bi asma'ihim. Malaikat, coba kalian kasih tahu aku nama-nama yang ada di muka bumi ini. Kopi, teh, macam-macam, semuanya ditanya. Sampai cangkir, wadah, bejana, semuanya. Tanya Allah malaikat, ya apa nama-namanya? Sebutkan kepadaku. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami kada tahu ya Allah, kada paham. Malaikat, itu ucapan malaikat. Subhanaka la ilma lana, itu ucapan malaikat. Gala ya Adam wa ambibak. Falam sekolah aku alam aku lakum ini alamu mala. Dan Allah sebutkan seperti itu dalam Al-Qur'an, atau gitu bahasa. Malaikat. Bukankah itu maulid? Baru dikisahkan oleh Allah lagi. Ada istrinya Nabi Adam. Dikisahkan lagi, wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian berdua dekati pohon ini ya. Ini pohon, jangan didekati, maka kalian akan menjadi berdua orang-orang yang zalim. Menzalimi diri kalian sendiri. Sudah dipadanya didekati, dirayu oleh iblis. Falamma dzaka syajarah badat lahum sawatuhum wa tufika yakhsifani alaihim warga jannah. Abanadahum arba'alna anhu dan seterusnya, panjang kisahnya. Maulid bukan itu? Maulid bukan? Maulid bukan? Ada Allah cerita tentang lahirnya Siti Maryam? Adakah Allah cerita tentang lahirnya Nabi Allah Isa dalam Al-Quran? Adakah Allah cerita tentang lahirnya Nabi Musa dalam Al-Quran? Jadi sebelum Nabi Musa lahir, Allah kisah Fir'aun digegerkan dengan berita dari tukang-tukang sihirnya yang punya panca indera 6, bahwasanya ada seorang bayi yang lahir dari Bani Israil yang akan menghancurkan kekuasaannya, kerajaannya. Sampai lahir itu bayi, sampai Fir'aun perintahkan untuk dibunuh setiap bayi yang lahir dari Bani Israil, sampai dikirim, sampai jadi Nabi Rasul, sampai menikah. Sampai menikah. Jadi seorang Nabi sampai diutus oleh Allah. Ada itu? Maulidkah itu? Siapa yang cerita itu? Siapa yang memaulid itu? Kalau begitu maulid bid'ah atau sunnah? Kalau ente bilang maulid itu bid'ah, berarti Allah ente mengatakan pertama kali yang bikin bid'ah Allah. Jadi Tuhan ini Allah apa ente Tuhan ini? Kalau begitu yang Tuhan ini Allah atau inti? Kalau Allah sendiri dibid'ahkan kayak apa sudah? Habislah sudah. Ini kalau tidak sampai ilmu itu betakun. Jangan supan, malaikat aja betakun. Nabi Muhammad betakun, semua betakun. Makanya Allah muliakan sesama Nabi Bakar Siddiq. Kenapa? Karena mereka paham. Kenapa? Karena Allah perintahkan mereka untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Dan Allah berjanji ketika mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah berjanji untuk mencintai setiap yang mengikuti Nabi Muhammad. Artinya
Artinya kesempatan untuk menjadi seorang wali Allah yang dekat dengan Allah, Allah berikan buka buat setiap kita. Baik yang perempuan, baik yang laki. Baik yang masih anum atau yang sudah ranum. Buka kesempatannya. Wallah, barangkali sisa umurnya setahun 2 tahun jadi wali. Ada juga sebaliknya, sisa umur setahun 2 tahun jadi walu. Nah, ini ada, Bang. Memang ada. Allah ceritakan juga dalam Al-Qur'an. Ada semua dalam Al-Qur'an, komplit dalam Al-Qur'an, komplit dalam Al-Qur'an. Pengen jadi wali? Siapa tak pengen jadi wali? Siapa itu wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang orang-orang yang beriman, sungguh dalam imannya dan selalu bertakwa. Tidak cukup hanya iman, harus bertakwa, Bang. Salat bertakwa itu melaksanakan perintah di antara perintah Allah, salat 5 waktu. Jangan salat sehari habisnya libur pergi. Tahun depan baru salat lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini walu juga ini. Salat sehari perajar. Harus bertakwa. Meninggalkan juga larangan. Dilarang untuk membunguli orang, kerjanya membunguli orang terus. La ilaha illallah. Nah, ini enggak bisa, harus beriman, bertakwa, harus jadi orang baik. Kenapa? Memang harus, mau tidak mau kita di dunia ini jadi orang baik. Kenapa? Karena kita mengidamkan kebaikan. Dan tidak mungkin kita akan dapatkan kebaikan kalau kita tidak berbuat. Allah mengatakan, man amila sholihan. Barang siapa yang telah beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus. Kalimatnya selalu wa amil, artinya sudah beramal. Bukan kena aja. Masih halus. Nanti sudah tua hajar. Sudah tua mau sholat lagi. La ilaha illallah. Kayak umur di tangannya. Kayak malaikat tuh bisa digawinya, Bang. Apa yang Allah akan berikan bagi mereka? Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Dalam kalimat Allah mengatakan lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Kelebihan mereka itu Allah akan berikan bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Allah berikan mereka kabar gembira dalam kehidupan mereka dunia sampai akhirat. Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berikan. Apapun mau, oke, kata Allah. Cash. Itu wali. Allah berikan bagi mereka. Dan Allah buka kesempatan buat setiap kita. Ada Syekh Saman, walaupun beliau sudah meninggal, dari segi wujudnya ada Syekh Saman. Sampai saat ini ada Syekh Saman. Habib Bakar walaupun meninggal ada Habib Bakar. Sampai saat ini ada Habib Abu Bakar. Kedudukan Allah berikan kepada mereka, Allah pun jaga itu kedudukan. Kalau tidak dijaga oleh Allah, habislah kita. Ya Allah Haddad mengatakan dalam syairnya, walaula humu bainal anam ludukrikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Kalau bukan karena keberadaan mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah, habislah bumi ini. Hancur. Kenapa? Lirtikabil khatiyati, karena orang banyak melakukan kesalahan. Dan salah yang paling parah itu adalah membunuh, menumpahkan darah seorang muslim. Itu salah yang paling parah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang paling parah, yang paling besar, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tanpa hak bagi pelakunya. Dan sekarang darah orang muslim murah sekali, tidak berharga, padahal nilainya di sisi Allah jauh lebih berharga daripada Ka'bah, rumah Allah. Kehormatan seseorang muslim jauh lebih berharga di sisi Allah daripada Ka'bah Allah. Kehormatannya apalagi darahnya. Seorang muslim.
Ayo kita berupaya bang. Kita berlomba-lomba. Allah suruh kita berlomba. Fasabiqul khairat wasari'u. Kita bersegera bercepat. Jangan nanti. Nanti itu pasti dekat. Wala tarju, seorang syair mengatakan, wala tarju fi'la salihati ila ghadin. Jangan kau mengharapkan, berangan-angan untuk melakukan keperbuatan baik itu sampai besok. Jangan. Kenapa? La'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Barangkali hari esok itu tiba, tapi engkau sudah di liang lahat. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Ya'mal di dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Atau terbalik. Atau terbalik. "Ya'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, wa amal di dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan." Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Artinya, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda besok habis kesempatan. Dan beramallah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Artinya apa? Kenapa kena? Kena aja, tidak apa-apa kalau urusan kenapa? Karena kita akan hidup selamanya. Jadi masih aman. Kena itu masih aman. Tapi untuk akhirat kena itu dah aman. Kenapa? Karena barangkali besok ada tapi kita sudah tiada. Apa yang kita harapkan? Apa kita mengharapkan anak kita? Apa kita mengharapkan suami kita? Apa kita mengharapkan istri kita? Atau kita mengharapkan saudara-saudara kita? Siapa yang kita harapkan? Kita sudah punya orang tua yang meninggal. Kita sudah punya saudara yang meninggal. Kita sudah punya teman yang meninggal. Kira-kira kita mesti ingat. Setiap hari kita bacakan dia Fatihah. Atau kirimkan dia ABC untuk mereka. Apa kita sudah lupakan? Sehari berapa kali kita ingat mereka? Wallah barangkali kita lupa. Barangkali tidak sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan kita diingat. Bahkan untuk mengucapkan Fatihah hanya hitungan 1 menit kurang, kita pun repot berat untuk mengucapkannya. Kalau begitu, kalau kita mati, siapa yang kita harapkan? Kalau bukan kita sendiri amal kita. Siapa yang kita harapkan? Kalau Habib Abu Bakar orang wali, orang besar. Masya Allah, banyak yang doakan beliau. Syekh Saman banyak yang mendoakan beliau. Bukan hanya di tempat kita ini, banyak yang mendoakan beliau. Para wali-wali banyak yang mendoakan beliau. Kalau kita, siapa yang akan mendoakan kita? Kalau bukan kita sendiri? Kalau bukan kita sendiri, ayo mari. Berupaya, berusaha. Ikuti Nabi besar Muhammad. Jaga majelis seperti ini, Bang. Ini hadiah dari Allah buat kita semua. Yang di sini, yang di sana, sama. Guru Marzuki, Guru Ahmad, sama hadir. Jangan hadir majelis cari ABC, cari Allah. Kalau kita cari ABC, mungkin guru ini pang. Kalau kita cari Allah, insya Allah. Selagi gurunya baik, bagus. Nggak ngajari kita ampihan sholat, ya, fadhal silahkan datang. Kalau ngajarkan ampihan sholat, ya, jangan, itu bukan guru, aluh. Jangan didatangi. Kalau kita tahu itu namanya tidak ngajarkan ampihan sholat, kita ikuti kita yang waluh-waluh. Kalau beliau waluhnya sekali, kita yang umpati yang waluh-waluh 2 kali. Kalau tidak fadhal silakan. Ini hadiah dari Allah buat setiap kita. Ayo mari kita datangi. Alhamdulillah masih ada orang tua Guru Abdul Rahman. Ya ayo datang. Yang belum bisa baca Al-Quran, jangan supan, tidak boleh supan. Dalam agama tidak boleh supan. Tidak boleh supan. Karena supan dalam agama akan menghalang kita untuk belajar agama, memahami agama. Tidak boleh. La haya fid din. Tidak boleh malu kita dalam menuntut mencari namanya tentang agama kita. Tidak boleh. Kenapa? Agama luas, Bang. Kalau tidak bisa, ayo belajar. Jadikan orang yang ngomong-ngomong itu, jadikan namanya bahan untuk kita semangat. Jangan jadikan bahan untuk kita ampihan, Bang. Baru diomongi sehari ampihan sudah. Baru diomongi orang sekali ampihan, tidak turun lagi kita belajar sama Guru Abdul Rahman. Kenapa? Supan jaran yang ini tidak ada niat, tidak ada kesungguhan. Walaupun semua orang mengatakan ini begini, oh Sayyidin tutu hafang karena kagak susah ini. Ya biarkan aja. Kenapa? Karena kalau kita ampih, siapa yang akan menolong kita? Yang ngoceh semua itu akan menolong kita. Akan mendoakan kita. Tidak mungkin sudah.
Masih hidup aja kita diocehin, apalagi habis meninggal kita. Masih hidup aja ada didoakan kita, diocehin kita, apalagi kita sudah meninggal. Ayo mari kita sama-sama, Bang. Mari kita sama-sama untuk menjaga apa yang diberikan oleh Allah, hadiah yang besar, yang agung, yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua saudara kita. Semua saudara kita. Guru yang mengajarkan kebaikan, guru kita. Guru yang mengajarkan kebaikan, siapapun ia, guru kita. Teman yang mengajak kita kebaikan, teman kita. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Barangkali di situ ada hidayat dari Allah untuk kita. Barangkali kita cari tidak ketemu, ternyata di situ ketemu hidayat dari Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah setiap kita. Allah sampaikan semua hajat kita. Allah luaskan rezeki kita. Limpah ruahkan dalam rumah tangga kita. Mawaddah rahmah sakinah. Allah jadikan rumah kita surga bagi kita, dan mudah-mudahan Allah sampaikan semua hajat kita. Allah angkat derajat Syekh Muhammad bin Abi Karim Salman Madani di atas derajat yang Allah berikan, begitu Habib Bakar bin Muhammad Segaf di atas derajat yang Allah berikan, dan mudah-mudahan tidak diharamkan keberkahan mereka untuk setiap kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan semua saudara kita muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan yang hadir dapat hidayah taufik dari Allah, mudah-mudahan yang lewat pun dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, terutama anak-anak yang ngebut tadi, Bang, yang lakian dan binian. Mudah-mudahan dapat hidayat, yang tadinya ngebut di jalan, mudah-mudahan berubah mengebut ke majlis. Mudah-mudahan yang tanggung-tanggung, yang anum-anum sudah. Ya, karena sini saya lihat tuh anak-anak yang masih tanggung-tanggung, yang lakian, yang binian, masih banyak yang belum ke majlis. Kalau yang ada nih ibu-ibu banyak, Bang. Yang anum-anum, yang belasan tahun umurnya. Yang saya keluar dari rumah Haji Diman tadi banyak, hampir 10 orang tadi ya Haji Diman ya. Ya, anak-anak tanggung belasan tadi, perempuan-perempuan, Pak, hampir 10 orang. Lebih. Oh, lebih. Matanya lebih tajam Haji Diman. Matanya lebih tajam. Ya, mudah-mudahan ya, saya harapkan mereka bisa ikut hadir majelis. Karena mereka pengganti kita hari esok, untuk hari esok. Allahumma amin. Kalau ada yang bertanya, satu pertanyaan. Saya minta maaf kalau kelawasan. Bapak Ibu yang kami hormati dan jemaah sekalian, setelah pengajian tadi, apa yang disampaikan oleh guru kita banyak ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Alhamdulillah, beliau dengan semangat juga memberikan kita. Mudah-mudahan kita juga semangat menerima apa yang disampaikan oleh guru kita. Amin. Dan kita mudah-mudahan juga selalu mendapat hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga ilmu apa yang disampaikan oleh guru kita tadi dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, memberikan kesempatan kepada hadirin sekalian. Atau mungkin mohon maaf, ini dekat hari raya Idul Adha, mungkin ada hal yang ditanyakan. Silakan, mungkin insya Allah beliau akan menjawabnya. Silakan Bapak. Ya, khair. Ibu. Kalau masalah korban hukumnya sunnah ya. Ya. Sunnah muakkadah bagi yang mampu. Ya. Dan amalan yang paling terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, adalah berkorban di hari korban. Adalah berkorban. Dan ada sunnah dalam sholat id yang namanya, yang mungkin tidak familiar. Itu disunnahkan dalam sholat id itu ketika imam takbir yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali, itu sunnah bagi makmum juga untuk mengeraskan suaranya dalam takbir yang 7 dan 5. Jadi kalau imam takbir itu haram, seperti sunat Idul Adha rakatain, imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Habis itu imam takbirkan 7 kali. Allahu Akbar, kita pun makmum sunnah bagi kaum laki-laki. Allahu Akbar. Imam alhamdulillah walillahil akbar. Allahu Akbar, kita pun rame-rame makmum. Allahu Akbar. Yang 7 sama yang 5 itu sunnah bagi makmum laki-laki mengeraskan suaranya. Seperti suara imam, tapi setelah imam, Bang. Ya, setelah imam. Jangan berdahulu. Setelah kalau imam Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar dikeraskan. Antara takbir itu kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
Terima kasih atas penjelasan guru kita mengenai